Halo teman-teman, nama Ibu, nama saya Onia Rahadianta, dan saya di sini ditemani oleh bapak saya yang namanya adalah Hadianta Mikara, seorang pendeta di GKI Bupasan. Pada hari ini saya akan bertanya kepada bapak saya, apa sih aslinya demokrasi itu? Yaudah, mari kita tanya ya teman-teman. Pak, menurut Papa itu demokrasi itu apa sih? Demokrasi itu dari dua kata. Demokrasi itu kekuasaan ada pada rakyat. Jadi demos itu rakyat, kratos itu kekuasaan. Jadi kekuasaan yang dipegang oleh rakyat itu demokrasi. Jadi demokrasi itu kepemimpinan yang kolektif bersama-sama orang banyak. Begitu. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari nih Ya. kita, apakah demokrasi itu baik untuk digunakan? Sangat baik. Karena demokrasi itu berarti kan kepemimpinannya secara kolektif, tidak hanya ditentukan oleh satu orang yang otoriter, begitu kan? Jadi kepemimpinan yang bersama-sama itu kan berarti mencari kepentingan bersama, dan itu sangat baik dalam kehidupan ini. Kan juga ada katanya perkataan bahwa demokrasi itu harus sehat, jangan yang berpendapat tapi tidak sehat. Ya. Contohnya apa tuh yang nggak sehat dalam berpendapat? Ya, jadi berpendapat itu dalam demokrasi itu harus sehat, betul seperti Oni sampaikan. Artinya, ya apa yang kita sampaikan sebagai pendapat itu tidak memaksa, satu sisi tidak memaksa. Lalu pendapat itu diutarakan dengan baik, ya. Dengan baik artinya pendapat itu disampaikan dengan tetap menghormati orang lain. Bahkan perbedaan dengan orang lain juga harus dihormati. Jadi itu menurut Papa itu sesuatu yang sehat dalam demokrasi. Begitu. Nah, kan demokrasi pasti ada yang sehat, ada yang tidak. Ya. Nah, apakah karena demokrasi yang sehat itu bisa baik di mata orang? Kan kadang ada orang yang memiliki persepsi berbeda. Ini caranya gimana? Ya, jadi setiap orang harus belajar ya. Belajar untuk tenggang rasa ya, belajar untuk menghargai, menghormati orang lain kan, pendapat yang berbeda, lalu tidak memaksakan kehendak ya, supaya demokrasi itu menjadi sesuatu yang sehat. Dan ketika demokrasi sesuatu yang sehat, maka itu membangun. Artinya setiap orang senang gitu ya, setiap orang dilibatkan, setiap orang bisa berperan dengan potensinya yang berbeda dengan orang lain. Itu demokrasi. Begitu. Oh ya, tapi kan kita sering ya lihat demo kayak yang pas itu sempat Omnibus Law. Itu kenapa bisa sampai segitunya? Ya, jadi kan itu kan demonstrasi itu kan sebuah cara untuk berpendapat ya. Demonstrasi itu cara untuk berpendapat. Jadi sebenarnya demonstrasi itu juga sesuatu yang baik. Cuman kan demonstrasi itu seringkali ditunggangi ya, disertai dengan cara-cara yang tidak baik. Jadi sebenarnya kan berpendapat itu baik. Misalnya Otni berpendapat berbeda sama Papa dalam pendapatnya kan boleh. Asal Otni tidak memaksakan kehendak. Sama, demonstrasi itu kan cara berpendapat. Jangan lalu disertai dengan merusak fasilitas umum ya, merusak lalu tawuran dan sebagainya. Itu menjadi ya, itu kan kesannya menjadi memaksakan kehendak, pengen harus didengar dan sebagainya. Kan begitu kan? Ya. Nah, tadi kan katanya ada berpendapat. Ya. Nah, apakah pendapat itu bisa diarahkan oleh pemerintah? Ya, kalau kita melihat pemerintahan kita ini pemerintahan yang demokrasi, Indonesia ini bangsa yang demokrasi, maka pasti semua itu didengar ya, didengar dan dipertimbangkan. Pasti. Bukan berarti lalu disetujui loh. Ya, berpendapat itu kan bisa jadi juga pendapatnya itu tidak sesuai dengan orang lain, kelompok lain, kan begitu. Iya, jadi harus menghormati, toleransi juga. Misalnya hal-hal semacam itu, misalnya memaksakan sesuatu dari kelompoknya ya, lalu mengabaikan kelompok yang lain, nah itu kan sudah jadi bukan demokrasi. Iya sih. Begitu.
Nah, kita ini kan juga lagi di masa namanya 4.0 atau kita sudah Yes. masa teknologi di mana-mana, Ya. sosial dan lain-lain. Betul. Kan. Apakah bisa ditemukan macam-macam demokrasi dalam sosmed atau yang lainnya? Sangat banyak ya. Jadi sangat banyak ketika kita melihat sebuah peristiwa, sesuatu atau apapun lah yang bisa kita lihat di sekeliling kita, yang hari ini kita jumpai di media sosial. Kan kita bisa berpendapat. Nah, yang penting adalah bagaimana kita berpendapat itu baik. Pendapat kita itu sesuatu yang menghormati orang lain, tidak dengan isu sara, gitu ya. Isu sara itu artinya tidak dengan isu-isu yang membedakan agama, tidak membedakan ras, suku, ya. Jadi, menghina orang lain, mengecilkan kelompok lain, nah itu kan tidak boleh kita lakukan. Media sosial itu kan cara kita untuk melihat lebih luas apa sih yang sedang terjadi. Jadi positif sekali. Kita harus berpendapat juga dengan positif. Karena kan pasti ada yang satu tempat itu pasti ada positifnya, ada pasti negatifnya. Yes. Nah, apalagi begini Otni, media sosial itu kan ketika kita berpendapat itu kan nggak bisa dihapus, ya kan akan terus tetap ada di situ, terekam, ya kan? Terekam oleh media sosial itu. Iya, makanya kita harus berpendapat dengan hati-hati, bijak dan baik. Yes. Nah, berarti cyberbullying dan bulian di sosmed Ya. termasuk demokrasi yang tidak sehat. Pasti, ya kan? Kalau kita melakukan bullying, body shaming, ya di media sosial, menghina, membicarakan, melecehkan secara fisik gitu, ya itu pasti bukan demokrasi yang sehat. Itu tidak baik dan harus kita hindari. Begitu. Pornografi, ya semacam itu sesuatu yang merusak media sosial, sesuatu yang sebenarnya positif. Begitu. Tapi karena hal-hal yang tidak bertanggung jawab, kembali lagi kan, sebenarnya itu tidak bertanggung jawab. Bullying, body shaming, ya kan, itu kan pornografi, itu kan sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Coba aja lihat, semua orang-orang yang melakukan itu, orang-orang yang selalu akan bersembunyi kan, menyembunyikan identitasnya. Iya. Dan itu bukan ciri demokrasi. Demokrasi yang semacam itu adalah demokrasi yang tidak sehat, dan itu bukan demokrasi karena menyembunyikan identitasnya. Begitu kan, nggak bertanggung jawab. Iya. Betul kan? Gitu. Berarti dalam berdemokrasi yang harus kita ingat adalah pertama berdemokrasi dengan sehat. Yes. Tidak melecehkan atau Ya. isu sara. Tidak melakukan pelecehan, ya. Ada tanggung jawab, jadi kita harus bisa menjawab apakah pendapat kita itu benar. Yes. Dan juga harus tenggang rasa, menghargai pendapat orang lain. Ya, setuju. Nah, jadi yang benar-benar kita Pancasila benar-benar dipakai di sini. Oh, iya. Pancasila yang keempat, Iya. kita harus Musyawarah mufakat. Yes. Nah, Betul. berdemokrasi dengan sehat. Iya, kemanusiaan. Sila yang kedua kan, kemanusiaan. Ya harus menghargai sesama kita dalam kemanusiaan kita. Itu lawan bicara kita kan sesama manusia. Iya. Nggak boleh direndahkan. Betul. Gitu kan. Dan kita melawan semua itu dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Ya kan? Jadi Pancasila itu satu dasar demokrasi yang sangat penting sekali. Jangan diganti. Begitu Ani. Iya. Ya teman-teman, itu ya untuk penjelasan demokrasi. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya bisa di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe. Dadah teman-teman.